Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasirul Hakim Abdullah dari Politeknik Engineering Pertanian Indonesia. Di sini saya mengambil program studi Teknologi Mekanisasi Pertanian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang mekanisme kerja dari planting arm dan juga cara membongkar dan memasangnya kembali. Mari ikuti saya. Yang pertama ini adalah komponen transmisi planting arm. Pada poros transmisi planting arm ini, pada transmisi planting arm ini itu ada beberapa komponen. Yang pertama ini ada poros transmisi planting arm dilengkapi dengan 2 buah bearing, 1 sprocket, dan pada sprocket yang terhubung dengan poros transmisi feeding ini ada 1 sprocket dan juga 1 bearing. Lalu ini ada tension dan juga ada yang namanya rantai. Nah, baik, yang pertama kita akan lakukan adalah pemasangan pada sprocket dan bearing serta poros transmisi planting dan juga rantai. Kita pasang terlebih dahulu. Setelah terpasang rantai, kita pasang tension untuk mengencangkan rantai pada transmisi planting arm ini. Jika sudah terpasang komponennya, maka jadi pada maaf ini ada yang terlewat. Sudah terpasang kedua buah sprocket dengan rantai. Jadi pada mekanisme kerja dari transmisi planting arm ini adalah yang pertama itu adalah daya putar pada poros transmisi feeding akan diteruskan ke sprocket bagian atas pada transmisi planting arm. Lalu planting arm akan menyalurkan transmisi daya putarnya ke arah bawah melalui rantai yang ada di bagian transmisi planting arm ini. Dari sprocket bagian bawah pada planting arm akan menyalurkan daya putar ke poros planting arm untuk menggerakkan dari sprocket bagian bawah ini akan meneruskan daya ke arah poros pada planting arm untuk menggerakkan atau memutar planting arm ini bergerak secara vertikal ke arah atas dan juga bawah untuk mengambil dan menanam bibit padi. Baik, selanjutnya kita lakukan pemasangan. Melakukan pemasangan ini tidak terlalu rumit. Nah, baik, ini sudah terpasang. Maka 3. Nah, sebelum melakukan pemasangan pada komponen
casing ini, kita lakukan pertama memastikan yaitu bagian sepi ini itu searah dengan kode pada bagian casing seperti ini. Dipasin bagian ini, lalu ini ada komponen yang salah. Jika ada komponen yang salah seperti ini, kita harus lakukan pembongkaran terlebih dahulu untuk menyesuaikan sepi ini dengan kode yang ada. Baik, selanjutnya sebelum memasang casing pada bagian transmisi planting arm ini, kita lakukan atau memastikan bahwasanya sepi ini sesuai dengan kode yang ada pada casing. Yang pertama adalah sepi pada bagian sprocket atas, yaitu harus sesuai dengan kode yang ada pada casing seperti ini. Lalu sepi pada sprocket bagian atas harus sinkron dengan kode yang ada di bagian casing bagian bawah ini. Maaf, ini maksudnya sprocket bagian bawah. Selanjutnya bisa kita lakukan pemasangan. Nah, untuk pemasangannya cukup mudah, bisa langsung terpasang jika kita teliti dan juga presisi dalam pemasangannya. Mungkin pada komponen bagian utama ini cukup sekian, kita lanjutkan pada komponen bagian kedua, yaitu planting arm ini. Baik, ini ada komponen yang kedua, yaitu planting arm. Di sini saya akan mencontohkan untuk cara pembongkaran dan juga cara pemasangan. Begitu pula dengan mekanismenya. Nah, untuk cara pembongkaran yang pertama yaitu membongkar casing bagian atas. Nah, ini dibongkar ini dengan cara mengendorkan semua baut yang ada di casing bagian atas ini. Baik, langsung saja kita bongkar ya teman-teman. Untuk pembongkaran lebih baik mengendurkan setiap baut itu silang. Casing bagian atasnya yang dilengkapi dengan 5 baut. Nah, di komponen bagian dalam sini yaitu ada packing dan juga per atau pegas. Nah, untuk pembongkaran komponen ini kita lakukan terlebih dahulu dengan membuka baut pada pivot. Ini pivot poros untuk menahan lengan cam. Selanjutnya kita bongkar yaitu lengan cam. Nah, seperti ini bentuknya lengan cam. Di sini adalah tempat untuk pegas mendorong atau menekan lengan cam. Untuk selanjutnya kita bongkar garpu penanaman. Yang pertama harus kita lakukan adalah melepas 2 baut ini. Oke, kita coba ya, bismillah.
Ini adalah casing untuk melindungi komponen-komponen yang ada di dalam planting arm. Seperti ini bentuknya. Ini ada cam yang terhubung dengan balancing. Baik, selanjutnya kita akan memasang kembali komponen-komponen flinger arm ini. Yang pertama kita lakukan adalah memasang as penanaman ini. Lalu ada bushing plastik di sini. Dan bushing mur. Untuk pemasangan bushing itu harus dipaskan atau disinkronkan dengan lubang yang ada pada as penanaman ini. Tepatnya ada di sini. Untuk memasang sirklip. Baik, ini sudah terpasang sirklipnya. Jadi untuk pemasangannya itu harus pas dengan lubang yang ada di as penanaman. Selanjutnya kita pasang garpu penanam. Kita pasang. Komponen selanjutnya yang akan kita pasang adalah lengan cam. Kita pasang lengan cam. Kemudian ada pivot untuk menahan lengan cam. Baik, kita paskan dulu lubangnya. Setelah sudah dirasa cukup sinkron, kita lakukan pemukulan secara perlahan. Lalu kita pasang mur di sini, baut. Lalu kita kencangkan. Untuk selanjutnya kita lakukan pemasangan pada packing, dan bagian yang sering mengalami kerusakan yaitu adalah packing dan juga lengan cam, karena lengan cam akan terus bergesekan dengan cam yang berhubungan dengan balancing, sehingga biasanya akan mengalami aus pada cam atau lengan cam. Untuk packing, jika sudah dirasa ada kebocoran, itu lakukan penggantian packing dengan packing yang baru, karena jika terjadi kebocoran lalu masuknya lumpur ataupun air ke dalam komponen planting arm, itu akan mengakibatkan yang namanya karat ataupun slip pada komponen planting arm yang ada di dalam sini. Baik, kita lakukan pemasangan.
pertama pada bagian belakang pada printing arm. Selesai untuk pemasangannya, bisa kita coba dengan memutar balancing yang ada pada komponen printing arm ini. Jika as ini naik turun dengan baik, maka pemasangan itu benar. Nah, seperti ini, maka dia akan melontarkan atau mendorong bibit yang sudah diambil oleh garpu penanam. Kita coba ya teman-teman. Nah, itu tandanya komponen ini sudah berhasil kita rakit kembali. Baik, untuk mungkin ini adalah komponen terakhir yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kurangnya datangnya dari saya dan lebihnya hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.